Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Julia Nurmayanti dengan NIM 2283190007. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Wanagang Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah mekatronika. Di sini terdapat dua buah soal. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu pada soal pertama. Pada pembuatan tugas ini saya menggunakan sebuah software Presto FluidSim. Kita akan masuk kepada soal yang pertama, yang dimana soal pertama itu disediakan 6 buah silinder double acting, yaitu silinder A, B, C, D, E, dan F. Kemudian buatlah rangkaian pneumatik menggunakan software Presto FluidSim yang membentuk gerakan berurutan seperti berikut ini. Ketika tombol on push button ditekan, silinder A mundur atau A-, silinder A maju atau A+, silinder B mundur atau B-, silinder B maju atau B+, silinder D dan F maju atau DF+, silinder D dan F mundur atau DF-, silinder C mundur atau C-, silinder C maju atau C+, silinder E mundur atau E-, silinder E maju atau E+, dan berhenti. Ketika tombol on ditekan kembali, proses di atas akan berulang lagi. Oke, kita langsung masuk ke dalam FluidSim-nya. Nah, tampilan ketika kita membuka akan tampil seperti ini. Nah, lalu kita pencet ini, new. Nah, kemudian di sini saya akan mengedit drawing size-nya menjadi lebih besar, yaitu A2. Karena di sini juga kita kan banyak ya menggunakannya. Setelah itu, langkah awalnya yaitu saya akan memakai teks, yang dimana teks ini digunakan untuk menaruh berupa perintah. Sesuai yang di soal itu ada A+, A+, lalu B-, B+, DF+, DF-, lalu ada C-, C+, selanjutnya ada E-, dan E+. Lalu kita ubah fontnya menjadi lebih besar supaya dapat terlihat. Kita pakai 16, kita tebalkan, lalu oke. Nah, kita taruh di tengah. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan namanya double acting. Di sini kita taruh double acting yang pertama. Selanjutnya kita juga menggunakan distance ruler atau penggaris. Ini kita kopas aja sebanyak perintahnya ya. Kita sesuaikan. Boleh kita hapus saja. Kita kopas di sini. Hapus, kita ambil dari sini lagi saja, tidak apa-apa. Taruh. Kemudian kita bergeser. Copy lagi, paste lagi.
Ini kita perkecil ya layarnya supaya terlihat semua. Kemudian selanjutnya yaitu kita menggunakan valve. Valve yang 5 lubang. Kita taruh di bawahnya. Kita sejajarkan saja. Kemudian kita ubah di bagian pneumatiknya. Oke. Selanjutnya lubang keluaran untuk angin itu kita tutup dengan cara klik 2, kemudian kita tutup. Ini juga kita tutup. Nah, setelah itu baru kita copy ke masing-masing dari ini. Nah, kita copy ya. Selanjutnya, setelah itu baru kita menggunakan valve yang 3 lubang 3/2. Nah, di sini kita taruh di ini terlalu dempet ya, kita geserkan dulu. Ini kita pindahkan terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu berdempetan. Kemudian di sini juga lubang keluarannya kita tutup. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan dengan kita edit mekanikalnya, lalu kita kasih spring. Nah, seperti ini jadinya. Terus kita tinggal kopas saja ke yang lainnya. Sini kita buat sedikit zigzag ya atas bawah supaya memudahkan dalam perangkaiannya. Ini ternyata kurang.
Selanjutnya setelah itu, di sini kita menamakan, di sini kita kasih label ini A1, di bawahnya A2. Dengan posisi awal yaitu 00 dan OD-nya itu 100. Oke. Di sini kita kasih label B1 dan juga B2. Di mana posisi awalnya itu sama, 00, dan sini 100, dan sini juga 100. Oke. Di sini kita kasih label itu oh iya, kan di sini ada pergerakannya secara bersamaan. Nah, berarti di sini itu kita silindernya itu kita buat secara bertumpuk seperti ini. Nah, berarti di sini kita namain DF1, DF2. DF2. Dan posisi awalnya itu sama 00. Di sini 100. Oke. Nah, setelah itu yang ini kita pindahkan ke sini. C1, C2. Posisinya sama 0, 0. Di sininya itu 100. Dan di sini itu 100. Oke. Lalu setelah itu kita buat ini di sini, yaitu pergerakan E1 dan juga E2. Dan pergerakan awalnya masih sama, 00 untuk A1, dan untuk A2-nya itu 100 dan 100. Oke. Nah, karena tadi saya kelebihan, maka di sini bisa dihapus saja. Selanjutnya yaitu ini ya. Di sini kita kopas ini terlebih dahulu. Ini kita sesuaikan aja ya dengan tata letaknya supaya tidak terlalu dempet seperti itu. Kemudian setelah seperti ini, kemudian kita hubungkan seperti yang terdapat pada video ini. Nah, jadi kaki-kakinya saling kita hubungkan. Nah, untuk yang ini kita hubungkan juga. Salah. Kita hubungkan ini ke sini dulu. Selanjutnya baru dari sini kita ke sini. Dan ini kita atur. Nah, seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, nanti kita hubungkan saja ini ke sini. Selanjutnya kita hubungkan ini ke sini. Selanjutnya kita hubungkan ini ke sini. Ini ke sini.
sudah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 5 dan 6 perintah. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan yaitu pergerakan awal dari program ini. Nah, coba kita perhatikan. Saya sudah membuat ini. Ini seperti yang sudah ditulis pada program tadi ya, bahwasannya yang diperintahkan itu yaitu amin, pergerakannya amin, A plus, B min, B plus, BF plus, BF min, C min, C plus, E min, dan E plus. Nah, untuk menentukan pergerakan awal itu, kita lihat dari pergerakan yang paling akhir. Pergerakan paling akhir itu kan E plus. Nah, E plus itu nanti kita taruh di paling depan. Nah, E plus itu pergerakan apa sih? E plus itu merupakan dari E2. Nah, di sini ada keterangannya. Bahwasanya min itu gerak mundur atau bernilai 1. Dan positif itu gerak maju atau bernilai 2. Jadi, E plus itu yaitu E2. Kemudian, E2 ini kita taruh sejajar dengan A1. Nah, A1 ini kita taruh di mana sih? A1 ini itu kan merupakan A1. A1 itu kita taruh pada A+, terus selanjutnya A+ ini itu kan A2, kita taruh di B-. Itu. Selanjutnya juga B- itu kan B1. Kita taruh di sini dan itu posisinya ada di B+ dan sampai seterusnya. Oke. Sudah paham? Oke, lanjut kita masuk ke dalam programnya. Nah, tadi kan sudah dihituin kan, sudah dijelaskan bahwasanya untuk menentukan perintah awal itu dari perintah yang paling akhir. Perintah paling akhir itu kan E plus, berarti di sini ada E plus itu kita taruh di amin. Amin itu pergerakannya apa tadi? Pergerakannya mundur. Nah, berarti mundur itu berada di sini. Berarti di sini yaitu tabelnya kita kasih E2. Nah, setelah itu amin. Amin itu kan A1. A1 itu ada di A+. A+ itu bergeraknya itu maju. Berarti ada di sini A1. Nah, oke. Kita luruskan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada B-min. Di B-min itu ada namanya A2 dari sini. A2. B-min itu bergeraknya apa? Bergeraknya itu mundur. Berarti di sini itu A2. Oke. Habis itu B+. B+ itu di sini berarti B1. Itu juga di F+. F+ itu berarti ini B2 berarti B2. Terus selanjutnya di sini itu ada DF2. DF2. Nah, selanjutnya itu C-min. C-min itu pergerakannya dari mundur. Itu DF1. Sini. Terus habis itu ada C+. C+ berarti C1 di sini. Dan selanjutnya itu ada E-min. E-min itu dapat C2. Dan E1 itu dapat setelah itu dapat E1. E-min.
email itu kan dari kanan kiri. Ya, benar. Selanjutnya yaitu kita naruh sebuah valve lagi di sini. Valve-nya sama seperti yang sebelumnya, lubangnya kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita ubah manualnya. Terus kita kasih spring return. Nah, valve yang ini, yang manual, ini tuh sebagai push button. Nah, push button itu diletakkan pada perintah awal. Nah, perintah awalnya itu yang mana sih? Perintah awal itu yang ada di amin atau di E2. Di sini, berarti taruhnya di posisi E2 sini. Nah, setelah itu kita taruh kompres air supply di bagian bawah. Ini kita agak sedikit turunkan terlebih dahulu. Nah, terus kita hubungkan hubungkannya yang rapi ya. Terus yang ini juga kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Selanjutnya ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Nah, setelah selesai buat rangkaiannya, kita coba untuk mensimulasikannya dengan menekan tombol simulation. Namun sebelum itu, saya akan mensimulasikannya dengan menggunakan slow motion. Yang dimana slow motion itu kita pencet option simulasi, terus kita pencet slow motion factor. Saya menggunakan 1:10 supaya pergerakannya lambat sehingga kita bisa mengetahui apakah rangkaian yang sudah kita buat ini sesuai sama perintah ataupun belum. Oke. Di sini bisa dilihat bahwasanya masih terdapat angin baik dari B1 ataupun A2. Di sini masih terdapat angin. Maka kalau misalnya terdapat angin seperti ini, dia tidak bisa berjalan sesuai sama perintah ini. Di sini juga terdapat angin. Coba kita simulasikan ya dengan memencet tombol push button. Dia akan bergerak berbarengan dengan A1. Ini juga akan bergerak berbarengan dengan DF1. Nah, maka yang perlu dilakukan yaitu kita mengubah
kita stop dulu. Maka yang perlu kita lakukan yaitu kita mengubah yang namanya mechanical dari A2 ini. A2 ini kan posisinya itu untuk gerak maju, maka mekanikalnya kita ubah menjadi gerak maju seperti ini. Kita oke. Nah, kemudian setelah diubah, jangan lupa diubah juga pada bagian rollernya. Sehingga di sini saya ubah menjadi 95 deh. Di sini juga kita ubah 95, oke. Nah, setelah itu kita coba untuk mensimulasikannya kembali. Apakah masih ada kesalahan dalam membuat rangkaian atau tidak? Setelah ini masih terdapat angin pada bagian DF1 dan DF2, B2 dan juga DF2. Dan juga ada terdapat angin pada bagian E1 dan juga C2. Oke, kita coba kembali. Itu di sini kita ubah B2-nya. Jadi 95. Coba kita simulasikan kembali. Apakah benar itu yang kita rubah pada posisi itu atau salah? Kita coba untuk menekan tombol push button-nya. Amin, benar. A plus benar. B min benar. B plus benar. DF benar. D min benar. Namun di sini masih ada yang bergerak ya tadi. C min. Namun C plusnya tidak. Berarti di sini kita mengubah itu pada C1. C1 kita ubah. C1 itu bergeraknya kemana sih? C1 itu kan bergeraknya mundur, berarti ini. Dan jangan lupa juga kita ubah pada posisi C1. Di sini kita awali dari 5. Kita coba untuk mensimulasikannya kembali, apakah sudah benar perintah yang kita inginkan. Baik, kita langsung menekan amin, benar. A plus benar. B min benar. B plus benar. DF plus benar. DF min benar. Oke, di sini bisa dilihat bahwasannya pada posisi ini harusnya pergerakan awal itu pada DF1. Namun di sini ketika DF1 ingin memasukkan angin, valve 5 ini tidak bergerak sama sekali. Maka dari itu berarti apa? Yang perlu kita ubah yaitu pada bagian DF1. Dia pergerakan mundur.
Nah, coba kita coba dulu ya. Jadi yang C itu tidak jadi, maka kita kembalikan ke posisi semula. Oke. Selanjutnya, kalau sudah, kita simulasikan kembali. Apakah sudah benar atau belum? Setelah itu, kita pencet tombol push button. Tidak bisa berjalan ketika ditekan. Kemudian kita lihat apakah masih terdapat angin dari kedua sisi atau tidak. Nah, ternyata masih terdapat angin di kedua sisi, yaitu pada bagian S1 dan E2 ini, atau pada S1 dan C2. Kita lihat di sini pergerakan awalnya pada posisi ini tuh yaitu bergerak mundur, ya kan? Berarti mundur itu kan berarti dari kanan ke kiri. Berarti yang perlu kita ubah manualnya itu, berarti yang perlu kita ubah itu pada bagian C2. Jadi mekanikalnya itu yang kita ubah itu C2. Nah, jadi mundur. Selanjutnya, saya lupa, selanjutnya yaitu kita juga ubah pada posisinya, yaitu menjadi 95, dan sini juga 95. Oke? Kemudian selanjutnya itu kita simulasikan kembali. Setelah itu kita simulasikan dengan memencet tombol push button A1, A plus, B min, B plus, DF plus, DF min, C min, C plus. Nah, di sini masih bergerak secara barengan. Maka dari itu, kita lihat. Nah, di sini terdapat kesalahan, yaitu yang dimana C2. C2 itu kan dia pergerakannya maju. Berarti di sini berubah menjadi gerak maju karena posisinya C2. Oke, kemudian kita simulasikan kembali. Oke, kita pencet push buttonnya. Amin. A plus, B min atau B1, B plus, DF plus, DF min, E min,
E min, dan juga E plus. Ketika sudah berhenti, tadi pada soal itu apabila sudah sampai pada perintah akhir, maka ketika kita pencet tombol push button lagi, dia akan bisa berjalan kembali. Coba kita coba. A min, A plus, B min, B plus, DF plus, DF min, C min, C plus, E min, dan juga E plus. Bisa kita lihat bersama-sama bahwasanya perintah yang terdapat pada atas ini itu sudah sesuai sama dengan rangkaian yang sudah kita buat. Mungkin penjelasan untuk soal pertama ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besar dari saya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.